Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen perkantoran tata ruang kantor yang pertama Zohal Kolbuzuria, yang kedua Lisna Nur Hasanah, yang ketiga Ranti Rahmawati, yang keempat Pina Sakinah dengan dosen pengampu Ibu Resya Fakrunisa MPD. Dalam kesempatan ini saya akan membahas ruangan terbuka, ruangan panorama, ruangan bersekat, dan ruangan gabungan. Pengertian tata ruang kantor terbuka. Pengertian tata ruang kantor terbuka adalah kantor yang di dalamnya tidak terdapat sekat atau pembatas antar ruang, antar tim, maupun antar karyawan. Dengan begitu, kantor pun menjadi lebih hemat ruang. Pasalnya, sebagian besar karyawan ditempatkan di satu ruangan yang sama. Kelebihannya, pembagian ruang lebih efisien, komunikasi dan koordinasi menjadi lebih mudah, memudahkan pengawasan, memudahkan kerjasama tim, lebih mudah dirawat, lebih fleksibel untuk ditata ulang. Selanjutnya, kekurangan tata ruang kantor terbuka, yaitu lebih gaduh dan berisik, konsentrasi karyawan akan lebih mudah terganggu, tidak ada privasi antar karyawan, lebih rawan penyebaran penyakit, fasilitas harus dipakai bersama-sama sehingga lebih rentan menimbulkan perdebatan. Yang terakhir, lebih mudah berantakan. Ruang panorama atau landscape office. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama adalah ruangan yang digunakan untuk bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, dekorasi, dan lain sebagainya. Bentuk dari ruangan kantor berhias ini mengusahakan supaya lingkungan ruang perkantoran ini tampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar seperti lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Kelebihan tata ruang kantor panorama. 1. Pegawai merasa nyaman dan betah bekerja di dalam ruangan. 2. Pemandangan kantor terlihat segar dan hijau. 3. Udara menjadi lebih segar serta suplai oksigen semakin banyak. 4. Tidak membutuhkan pencahayaan tinggi karena desain ini juga menggunakan penerangan dari alam. 5. Produktivitas kerja meningkat karena pekerjaan dilaksanakan dengan efisien. Kekurangan tata ruang kantor panorama. 1. Biaya pembuatannya tinggi karena selain membuat ruangan kantor, juga membuat panorama atau taman dan dekorasi lainnya. 2. Biaya perawatan menjadi lebih tinggi. 3. Membutuhkan tenaga ahli dalam perancangan tata ruang kantor. 4. Konsentrasi berkurang ketika terjadi sesuatu hal yang aneh di luar ruangan. Ruang bersekat. Tata ruang kantor bersekat adalah tata ruang untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar-kamar. Sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Kelebihan tata ruang kantor bersekat yaitu 1. Terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan. 2. Kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. 3. Meningkatnya kewibawaan dari pekerja, terutama yang mempunyai jabatan. 4. Bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggung jawab terhadap ruangan, dan akan tumbuhnya rasa memiliki. Kekurangan tata ruang kantor bersekat yaitu 1. Komunikasi secara langsung antar pegawai menjadi tidak lancar karena adanya pemisah. 2. Pemisahan ruang kantor dengan cara bersekat membutuhkan biaya yang lebih besar. 3. Penggunaan ruangan menjadi kurang fleksibel jika ada perubahan atau perkembangan organisasi. 4. Pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan. Dan tata ruang kantor gabungan. Ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi, ruang gabungan adalah ruangan yang sudah dibentuk sebelumnya. Bentuk dari tata ruang kantor gabungan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan bisa dengan cara bisa menciptakan mix office. Jadi tata ruang kantor gabungan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang tata ruang kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.